Pada zaman dahulu, di sebuah desa, hiduplah seorang pemuda bernama Jaka Tarub. Ia tinggal bersama ibunya yang biasa dipanggil Mbok Randa. Ayahnya sudah lama meninggal. Sehari-hari, Jaka Tarub dan Mbok Randa bertani padi di sawah. Ibu kenapa, Bu? Ibu tidak apa-apa, Nak. Ibu hanya batuk biasa saja. Kalau begitu biar Jaka saja yang mengerjakannya. Terima kasih, Nak. Tapi Ibu masih kuat kok. Tidak apa-apa, Bu. Biar Jaka saja yang mengerjakannya. Ibu sangat beruntung memiliki anak sepertimu, Nak. Nak, karena sudah hampir mau petang. Kita akhiri pekerjaan hari ini ya. Baik, Bu. Biar Jaka bantu, Bu. Terima kasih, Jaka. Jaka, ada yang ingin Ibu katakan padamu. Ada apa, Bu? Ibu lihat, kamu sudah dewasa. Sudah pantas untuk meminang gadis. Lekaslah menikah, Jaka. Ibu ingin meminang cucu sebelum Ibu pergi. Tapi Jaka tidak ingin menikah, Bu. Tapi, jika Ibu sudah tiada nanti, siapa yang akan mengurusmu, Jaka? Jangan berbicara seperti itu, Bu. Ibu hanya semakin lelah. Untuk hari ini ada yang berbeda dari Ibu, Nak. Tumben Ibu semua yang menyiapkan hari ini. Sudahlah, tidak apa-apa, Jaka. Ibu hanya ingin kamu tidak terkewalangan saat bekerja nanti. Terima kasih, Bu. Ya, sepertinya hari ini Ibu tidak bisa bertani denganmu. Ya sudah, Ibu istirahat saja di rumah biar Jaka saja yang berangkat. Iya, Kita pergi dulu ya, Bu. ya, hati-hati ya, Nak. Jaka pun menuju sawahnya untuk bertani. Walaupun hanya pergi bekerja sendirian, ia tetap semangat demi ibunya yang sedang lemah di rumah. Hari sudah petang. Saatnya Jaka Tarub pulang ke rumah membawa hasil panennya. Assalamualaikum, Bu. Ibu. Ibu kemana ya? Bu. Ibu. Ibu kenapa, Bu? Maafkan semua kesalahan Ibu, Nak. Ibu harus pergi. Ini permintaan terakhir Ibu. Carilah pendamping hidupmu, Jaka, agar ada yang mengurusimu nanti. Jangan tinggalkan Jaka, Bu. Ibu. Jaka Tarub menyesali perbuatannya yang telah membiarkan ibunya yang lemah di rumah sendirian. Ia kemudian menyendiri dan terlihat selalu murung. Suatu hari, Jaka Tarub pergi ke hutan untuk menghilangkan beban pikirannya. Tersebutlah di sebuah negeri kayangan di sebuah kerajaan Antahbarata. Di kerajaan tersebut memiliki 6 orang putri nan cantik jelita yang bernama Nawang Merah, Nawang Hijau, Nawang Biru, Nawang Jingga, Nawang Ungu, dan yang bungsu Nawang Wulan. Baginda, anak-anak kita sudah besar-besar cantik-cantik. Oh pastinya, siapa dulu ayahnya? Bisa saja. Tetapi aku merasa cemas karena mereka tinggal di kayangan. Mungkin sesekali boleh bermain ke bumi. Ya pastinya boleh. Asalkan mereka baik-baik saja. Di luar istana kayangan, hujan turun sangat lebat, disertai petir yang menggelegar. Setelah beberapa saat kemudian, hujan pun reda dan cuaca kembali cerah. Di ujung langit
tampaklah pelangi yang sangat indah. Boleh begitu, tapi berpesan kalau kalian berhati-hati agar tidak menemui masa-masa jahil. Boleh putriku, tapi ayah berpesan. Kalian berhati-hati di bumi dan harus kembali ke kayangan sebelum hari gelap. Baik ayah, kami akan mengingat pesan Anda. Terima kasih ayah. Setelah berpamitan, keenam putri kayangan bersiap-siap turun ke bumi. Mereka sampai di bumi di sebuah telaga yang airnya tenang dan jernih. Pada waktu yang bersamaan, tak jauh dari telaga, Jakatarup sedang merenungi kepergian ibunya. Jakatarup sayup-sayup mendengar gemericik air dan suara gadis-gadis yang sedang bercanda. Ada 6 gadis cantik sedang main di telaga. Tak lama, para bidadari tersebut meletakkan selendang masing-masing di bebatuan di tepi telaga. Dengan hati-hati, Jakatarup mengambil salah satu selendang bidadari itu. Apa aku ambil saja ya? Mungkin kalau aku ambil salah satu dari mereka bisa bersedia menjadi istriku. Lihat airnya, sangat jernih sekali. Aku tidak sabar ingin mandi. Ya saudaraku, badanku pun sudah beras berperjalanan dari pagi tadi. Airnya segar sekali. Ternyata di sini sangat indah dan airnya sangat sejuk sekali. Benar sekali, airnya sangat sejuk dan pemandangannya indah. Aku yakin setelah kita mandi di sini, pasti kita akan lagi cantik. Saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku, ayo kita pulang. Hari sudah mulai petang. Ingat kita iya, nanti kita tidak bisa pulang. Benar saudaraku, aku takut tidak bisa pulang. Soalnya sudah mulai mudah. Mari kita pulang. Mereka mengambil selendangnya masing-masing. Wah, selendang milikku hilang, Kak. Gimana kalau letakkan selendangmu, Nawangwulan? Ayo kita bantu cari selendang Nawangwulan. Semua mencari selendang Nawangwulan. Sementara itu, hari semakin gelap. Selendang milik Nawangwulan tak kunjung ditemukan. Akhirnya, Nawang Ungu mengajak adik-adiknya kembali ke kayangan. Nawangwulan, kami harus kembali ke kayangan. Kami sudah tidak bisa lagi menunggu di sini. Ayah dan ibunda pasti sudah sangat khawatir pada kami. Tapi Kak, jangan tinggalkan aku sendiri di sini. Tunggulah di sini. Aku akan memberitahu ayah dan ibu. Semoga kau baik-baik saja, Nawangwulan. Kelima bidadari cantik itu pun meninggalkan Nawangwulan sendirian. Selendang Nawangwulan masih belum ia temukan. Jakatarup pun keluar dari persembunyiannya. Mengapa kau menangis, gadis cantik? Selendang milikku hilang. Aku tidak bisa ke kayangan tanpa selendang itu. Kayangan. Jadi kau seorang bidadari. Tak usah takut begitu. Aku tidak akan melukaimu, bidadari cantik. Kau bisa ke rumahku kapanpun kau mau. Benarkah? Iya. Terima kasih. Oh iya, siapa namamu? Namaku Nawangwulan. Aku Jakatarup. Ayo ikuti aku. Dengan senangnya, Nawangwulan mengikuti Jakatarup menuju rumah Jakatarup. Ia menerima ajakan Jakatarup karena tidak tahu harus berbuat apa lagi. Kakak-kakak dari Nawangwulan merasa takut untuk menghadapi ayah mereka. Kemana adik kalian Nawangwulan? Mana adik kalian? Kenapa harus sama kalian? Maafkan kami ayah, ibu. Nawangwulan tidak bisa kembali ke kayangan karena selendangnya hilang. Selendang Nawangwulan tak kunjung kami temukan, meskipun sudah kami cari. Ayah kecewa pada kalian karena tidak bisa menjaga adik kalian. Maafkan kami ayah. Sudah, jangan nyalakan mereka. Apa yang harus kita lakukan untuk Nawangwulan? Baginda, mungkin surat kepada Nawangwulan untuk tinggal di
sebaiknya kita hanya bisa mendoakan agar terhindar dari hal-hal yang buruk. Baiklah kalau begitu. Hari demi hari, antara Jaka Tarub dan Nawang Wulan pun telah berlalu. Mereka semakin menyatu dan saling mengenal satu sama lain. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menikah. Setelah beberapa lama menikah, mereka dikaruniai anak perempuan yang diberi nama Nawangsi. Kang Mas, Ya, kenapa? nitip Nawangsi dulu ya. Aku ingin mencuci dan mengukus nasi. Jangan dibuka ya. Ya, Ketika sedang asyik bermain dengan Nawangsi, Jaka Tarub teringat akan nasi yang sedang dimasak istrinya. oh iya, tadi mau masak nasi. Tunggu sebentar ya, Nak. Bapak mau cek dulu sudah matang atau belum. Tanpa sadar, Jaka Tarub membuka kukusan nasi itu. Hah? Di dalam kukusan ini hanya ada setangkai padi. Nawang Wulan hanya memasak setangkai padi. Apa maksudnya ya? Aku tidak mengerti. Saat Jaka Tarub masih dalam kebingungan, tiba-tiba Kang Mas, mengapa kau melanggar pesanku? Sudah hilanglah semua kesaktianku untuk merubah setangkai padi menjadi sebakul nasi. Duh, mulai saat ini aku harus menumbuk padi untuk kita masak. Saat ini, kau harus menyediakan lesung untukku. Maafkan aku sudah menghiraukan perkataanmu. Aku menyesal. Sudahlah, sudah terlanjur, sudah terjadi juga semuanya. sejak kejadian itu, mulailah terlihat persediaan padi mereka semakin lama semakin menipis. Nawang Wulan mengambil padi di lumbungnya. Tanpa sengaja, tangannya memegang sesuatu. Habis. Ini apa? Loh, ini kan selendangku. Kok bisa ada di sini? Jangan-jangan ini perbuatan Jaka Tarub. Jadi selama ini selendangku Jaka Tarub yang ambil. Aku tidak bisa di sini. Aku akan kembali ke tempatku. Sore hari, ketika Jaka Tarub kembali ke rumahnya, ia tidak mendapati Nawang Wulan dan anaknya Nawangsi. Wulan, di mana mereka ya? Hah? Wulan? Kau dari mana saja? Aku mencarimu. Kau cantik sekali memakai baju bidadari dan selendangnya. Kau tega sekali denganku Jaka Tarub. Maafkan aku, Wulan. Aku menyesal. Sekarang kau harus menanggung perbuatanmu Jaka Tarub. Aku akan pergi ke kayangan, ke tempat di mana asalku berada. Jaka Tarub hanya bisa menerimanya. Apalah daya, nasi sudah menjadi bubur. Saat ini kita bukan suami istri lagi, dan mulai saat ini kau harus mengasuh Nawangsi sendiri. Dia juga anakku. Jika ia ingin menemuiku, bakarlah batang padi dan aku akan turun menemuinya. Syaratnya hanya satu, kamu tidak boleh ada di dekatnya. Baiklah, Nawang Wulan. Aku akan menuruti permintaanmu. Setelah Jaka Tarub menyatakan kesanggupannya untuk tidak bertemu lagi dengan Nawang Wulan, sang bidadari pun pergi meninggalkan dirinya dan Nawangsi. Jaka Tarub hanya sanggup menatap kepergian Nawang Wulan sambil mendekap Nawangsi. Sungguh, kesalahannya tidak termaafkan. Tiada hal lain yang dapat dilakukannya saat ini selain merawat Nawangsi dengan baik seperti pesan Nawang Wulan. Pesan moral dari cerita ini adalah sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya tetap tercium juga. Artinya, sepintar apapun kita menyembunyikan sesuatu, pada akhirnya akan terbongkar juga. Karena itu, kita tidak boleh membohongi orang lain untuk mendapatkan apa yang kita mau.
bisa berujung pada hal yang tidak baik dan merugikan diri kita sendiri serta orang lain. Semoga kau baik-baik saja, Nawang. Aku macam bangsat ni, dia tak nampak aku ke babi? Aku akan pergi kesayangan tempat Nggak punya. I'm way too dry.